Iwan hari itu kembali cemberut. Suasana hatinya sedang memburuk. Sabar, Wan. Rezeki ada yang ngatur. Tapi udah sebulan ini, ngojek sepi penumpang. Kali aja hari ini rame, Wan. Mungkin bener kamu. Iwan dan teman seperjuangannya itu sudah siap sedia di pangkalan ojek. Iwan memang sudah lama menjadi tukang ojek. Namun, akhir-akhir ini bisa dibilang sepi penumpang. Meski harapnya hari itu banyak penumpang, seperti sebelumnya, hanya 1-2 orang saja yang mengandalkan pelayanan ojeknya. Iwan pulang dengan kecewa, sempat ia berpikir untuk mencari pekerjaan baru dan berhenti menjadi tukang ojek. Sore itu ketika ia pulang, terlihat ada seorang perempuan yang berdiri di pinggir jalan. Cantiknya perempuan itu membuat Iwan sempat terpesona. Bidadari seperti itu tak seharusnya berdiri di pinggir jalan sendirian. Meski akhirnya Iwan hanya melewatinya saja. Sesampai di tempat kosnya, ia segera istirahat. Memang Iwan jauh-jauh pergi ke kota yang ramai itu demi mencari uang sendiri. Namun meski akhirnya kini mengalami masalah finansial, esok harinya Iwan segera pergi ke pangkalan ojek tempatnya mangkal. Setelah memarkir motornya, ia segera duduk di sudut bangku yang selalu ia tempati. Nasib, sabar, Wan. Gak tahulah, kalau hari ini tetap sepi penumpang, gue berhenti ngojek dipikir dulu, Wan. Nanti emang mau kerja apa? Gak tahu dah. Iwan mencoba melihat apakah hari itu ia bisa mendapat penumpang lebih atau tidak. Setelah menunggu beberapa jam, ketakutannya terjadi. Seperti hari sebelumnya, sepi penumpang. Walau sempat beberapa orang baru ia lihat datang ke pangkalan itu. Temannya yang mendapat kesempatan, dia tak sempat bergerak. Dan itu membuat Iwan kecewa sekali. Iwan kemudian memilih pulang. Pikirnya besok tak akan kembali ke pangkalan ojek. Di perjalanan pulangnya, lagi-lagi ia melihat sosok perempuan cantik yang kemarin ia lihat. Kini ia memilih berhenti dan mencoba menyapa perempuan itu. Mbak, nunggu siapa? Nunggu angkutan ya? Iya. Mas, kalau mau, saya antar Mbak. Saya tukang ojek kok. Wah, masak sih Mas? Iya. Mbak, itu berapa Mas? Udah nanti aja Mbak bayarnya, naik aja. Oh, oke Mas. Perempuan cantik itu lalu segera mendekat. Lalu segera duduk. Kini Iwan membonceng perempuan cantik itu. Segera, motornya itu berjalan menuju tempat tujuan. Iwan menyadari perempuan itu duduk menyamping. Karena ia menggunakan rok mini. Mas, beneran tukang ojek kan? Iya Mbak. Nggak usah takut. Bukan takut Mas. Heran aja. Kok heran? Ya Masnya ganteng sih. Masak tukang ojek? Hehe. Haha. Bisa aja Mbak Iwan kini mulai merasakan kembali nikmatnya tersenyum. Sudah lama ia tak tersenyum seperti itu. Segera ia mengantar perempuan itu ke tempat tujuan. Setelah beberapa menit perjalanan, mereka segera tiba di tempat tujuan. Perempuan itu turun dari motor, lalu mulai membuka tas kecilnya. Berapa Mas? Berapa Mas? Gak usah deh Mbak. Loh, kok gak usah? Ini, perempuan itu memberikan beberapa puluh ribu rupiah pada Iwan. Makasih. Mbak, kalau boleh tahu Mbak ini namanya siapa? Saya Via Mas. Kalau Masnya, saya Iwan. Salam kenal ya Mbak. Hehe, iya. Mas, boleh tanya? Iya, kalau besok Mas Iwan ke tempat tadi, buat jemput saya bisa? Wah, bisa banget Mbak. Hehe. Kalau gitu, ketemu lagi besok ya Mas. Di jam yang sama? Iya. Makasih Mbak Iwan. Kemudian pergi setelah melihat senyum manis dari Via yang cantik itu. Setelah pertemuan itu, Iwan memilih tetap mengojek saja. Mumpung ia mendapat pelanggan cantik. Esok harinya, ia sudah kembali menuju pangkalan ojek itu. Wan, nggak jadi gantung setir, kayak pembalap aja. Nggak jadi, udah mikir lagi sih. Bener tuh, di sini aja. Biar rame pangkalannya. Haha, kini Iwan sudah bisa mendapat semangat kerjanya lagi. Ia tetap tenang, meski hari itu sepi pelanggan seperti biasa. Sorenya Iwan sudah bergegas menyalakan motornya, bersiap menuju tempat Via menunggu. Iwan, semangat banget. Iya, ada pelanggan baru. Wah, semangat Wan. Oke, makasih Iwan. Lalu bergegas mengendarai motornya pergi dari tempat itu. Beberapa menit kemudian, Iwan sudah melihat Via menunggunya. Ia segera menepi mendekati perempuan cantik itu. Hai Mbak Via. Iya Mas Iwan. Langsung ya Mas. Tempat kemarin kan? Yuk,
Via segera naik ke motor, dan segera Iwan mengantar perempuan itu lagi. Mbak Via kerja di dekat situ tadi ya? Nggak juga sih mas. Nggak juga. Gimana mbak? Nggak apa-apa mas. Mas Iwan kok beda dari kemarin ya? Beda? Gimana mbak? Tumben wangi. Hehe, Iwan memilih diam. Namun pria itu tersenyum. Ia memang sudah bersiap agar pelanggannya itu tetap senang dibonceng olehnya. Beberapa menit perjalanan, Iwan sudah berhenti tepat di tempat kemarin. Via juga sudah turun. Makasih, Mas Via. Langsung menyodorkan uang seperti kemarin. Iya mbak, besok saya jemput lagi. Iya mas. Gak apa-apa kan? Iya mbak. Hehe. Mari. Iwan kembali pergi setelah melihat senyum indah Via itu. Kini, dalam perjalanan Iwan pulang, pria itu mulai berpikir, Via itu tak hanya cantik, tetapi juga ramah dan baik. Iwan menyadari sudah lama ia menyendiri. Apabila ia memiliki kesempatan menjadikan Via kekasih hatinya, mungkin hidupnya akan lebih tentram. Di hari selanjutnya, Iwan menjadi ojek langganan Via seperti biasa. Mereka juga mulai kenal satu sama lain lebih jauh. Iwan mulai menaruh hati pada perempuan cantik itu. Makin hari makin semangat aja Wan, ngojeknya. Iya dong. Haha, wah. Pelanggan kamu itu seperti apa sih? Bisa bikin kamu kayak gini? Wah, jangan ditanya. Cantik, ramah, dan baik pula. Wah, memang kamu beruntung, Wan. Iya. Haha, lebih beruntung lagi kalau itu perempuan jadi istri kamu, Wan. Apa sih? Teman-temannya itu tertawa kecil, membuat Iwan tersenyum dan memikirkan kembali sosok Via yang cantik itu. Iwan kini sudah menyadari ia memiliki rasa pada Via. Seperti biasa, sore harinya, Iwan sudah mengendarai motornya menuju tempat Via menunggu. Hai Mbak Via. Hai Mas Iwan, bisa anterin ke taman kota dong mas? Tumben Mbak, nggak langsung pulang? Iya, udah. Ayo Mas Via sudah naik motor itu. Dan segera Iwan menuruti Via. Pria itu mengantar Via menuju taman kota. Beberapa menit kemudian, mereka sudah sampai. Ini Mbak, udah sampai? Udah ya? Yuk Mas Via. Yang sudah turun dari motor itu menarik tangan Iwan. Loh, Mbak, Mas Iwan temenin. Biaja. Mau kemana ya Mbak? Udah, ayo. Setelah motor diparkir, Iwan mengikuti Via yang menarik tangannya itu. Tangan Via terasa begitu halus. Sudah lama Iwan tak menyentuh tangan perempuan. Duduk sini deh. Mas Via duduk di bangku di sekitar taman kota. Iwan lalu duduk di sampingnya. Mbak Via, mau nungguin siapa di sini? Gak nunggu siapa-siapa, Mas. For me. Terus, mau duduk-duduk aja. Sama Mas Iwan hatinya sempat berdebar-debar. Mendengar ucapan Via itu, sore itu cerah dan cukup tenang suasananya. Iwan melihat ke wajah Via. Tidak biasa perempuan itu terlihat murung. Mbak Via, kenapa? Mas Iwan, udah lama jadi tukang ojek ya? Iya Mbak. Iya. Mbak Via kerja jadi apa sih? Saya, tukang tagih hutang Mas. Iwan seketika kaget. Ia tak percaya. Masak sih? Mbak Via kan baik dan ramah. Ya, sebenarnya suami saya yang rentenir. Saya juga sebenarnya dari luar kota, Mas. Jadi, Mbak Via, aku kesini disuruh suamiku, Mas. Nagih hutang ke orang di tempat yang Mas Iwan biasa nganter aku. Aduh, Mbak, aku masih bingung. Ya, biasanya sampai di sana, orangnya selalu bikin alasan. Dan aku nggak tega nagih. Tapi setelah balik, pasti suamiku telpon dan marah-marahin aku. Kok enggak suaminya Mbak Via yang ke kota ini aja? Dia sibuk ngurus orang-orang yang di kota asalku, Mas. Jadi aku terpaksa berangkat ke sini. Iwan masih merasa bingung, tapi ia mulai memahaminya. Ia tahu, Via itu sebenarnya baik sekali. Ia menuruti perintah suaminya juga, dan ia berusaha sebaik mungkin mengatasi masalah. Jadi, apa orang yang Mbak Via temui itu sudah membayar? Kemarin sudah dibayar tuntas, Mas. Syukur deh. Untung saja. Kalau begitu, Mbak Via bisa pulang. Mbak Via tiba-tiba bersandar di bahu Iwan. Tapi Mas Iwan, aku takut disuruh pergi-pergi lagi. Padahal aku nggak bisa naik motor. Kan repot juga. Iwan, hatinya terenyuh. Sungguh ia ingin memeluk dan memberikan support pada Via itu. Semuanya terserah Mbak Via. Tapi kalau menurut saya, Mbak Via harus pulang. Kasihan suaminya Mbak Via. Saya juga takut kalau di sini terus,
Nanti Mbak Via juga dimarahin lagi kan? Iya Mas, tapi suamiku nggak seasyik Mas Iwan. Kalau diajak ngobrol Iwan hatinya meleleh. Tak pernah ia memikirkan Via mengucapkan kata-kata itu. Ya, Mbak Via yang bisa menilai, tapi Mbak Via juga yang bisa merubah suaminya Mbak Via. Mungkin nanti dia juga sadar, Mbak Via udah sepenuh hati menuruti perintahnya. Juga menjadi istri yang baik. Aku percaya suaminya Mbak Via pasti senang dan berterima kasih saat Mbak Via pulang. Via tiba-tiba menangis, membuat Iwan bingung. Hiks, Mas Iwan. Iwan mulai bingung. Akhirnya ia memilih mengelus rambut lurus Via itu, sambil menenangkan perempuan baik itu. Sudah Mbak, jangan nangis. Nanti aku yang dimarahin suaminya Mbak Via kalau ketahuan bikin kamu nangis. Via beberapa menit kemudian sudah berhenti menangis. Lalu perempuan itu menyeka air matanya. Lalu tersenyum memandang Iwan. Makasih, Mas Iwan. Iya, Mbak Via. Iwan senang Via sudah berhenti menangis. Tapi sebenarnya pria itu juga ingin menangis lebih sedih daripada Via. Iwan baru tahu Via sudah menikah. Pupus harapan Iwan menjadikan perempuan itu belahan jiwanya. Hatinya porak-poranda, namun ia memastikan tak menunjukkan rasa kecewanya. Ia ingin Via tak merasa sedih olehnya lagi. Ayo, Mas pulang. Pulang ke tempat aku jemput Mbak Via itu? Iyo, di dekat sana aku ngekos. Oh, iya deh Mbak. Mari. Via kemudian segera bersama Iwan mengendarai motor. Iwan kini membonceng Via. Yang berbeda kini Via bersandar di punggung Iwan, membuat pria itu tersenyum lebar. Beberapa menit kemudian mereka sudah sampai. Sudah sampai. Mbak, Iya Mas. Mas Iwan, aku boleh minta satu permintaan lagi? Apa itu Mbak? Mas Iwan, ke kosku sebentar dong. Oh, mau packing ya Mbak buat pulang besok? Iya itu. Iya, Via tak seperti biasanya. Sedikit malu-malu. Ya udah, Mbak mari. Iwan lalu berjalan bersama Via menuju tempat kos perempuan cantik itu. Setelah sampai, terlihat seorang perempuan duduk di depan rumah kos itu. Wah Mbak Via, tumben. Itu siapa? Ini suami saya Bu. Mas kenalin, itu ibu kosku. Iwan kaget seketika. Via mengatakan bahwa Iwan itu suaminya. Nggak salah pilih istri kamu Mas. Mbak Via ini baik banget emang. Hehe. Ke-1. Iya Bu. Bu, saya besok mau pulang. Jadi suami saya ini nyusul, mau packing, sekalian besok pagi pulang. Jadi udah selesai ngekosnya ini Mbak? Iya Bu. Wah, kalau gitu saya ucapkan selamat jalan. Juga terima kasih sudah ngekos di rumah ini. Iya Bu. Bu. Via tiba-tiba mendekati pemilik kos itu, lalu berbisik-bisik, membuat Iwan makin bingung. Wah, bagus itu. Silahkan saja, gak perlu malu. Hahaha. Mas ini namanya siapa? Saya, Iwan Bu. Mas Iwan, jangan keras-keras ya nanti. Kalau terdengar ke kamar, nanti saya bisa bingung. Haha. Oh, itu. Iya Bu. Iwan masih bingung apa yang dimaksud orang itu. Mari Bu. Via meraih tangan Iwan dan menariknya masuk rumah itu. Iwan lalu sudah bersama Via di depan suatu kamar. Setelah kamar dibuka, Iwan dan Via masuk. Terlihat Via sudah selesai packing. Juga sudah ada pakaian yang disiapkan untuk esok hari. Mbak Via, ini sudah selesai packingnya. Iya, emang Mas. Via lalu mengajak Iwan duduk di kasur di kamar itu, sambil tersenyum memandangi Iwan. Kalau udah saya balik saja. Maha. Via tiba-tiba stempel Iwan, membuat pria itu kaget sekali. Mas Iwan. Kap, stempel. Via begitu. Baru pertama kalinya Iwan bisa merasakan stempel manis perempuan. Mbak Via, bentar. Iwan menghentikan Via, meski ia sebenarnya sangat menyukai momen itu. Via lalu mendekati Iwan dan berbisik padanya. Mas Iwan, malam ini jadi suaminya Via ya. Aku mau tidur bareng Mas Iwan. Iwan seperti terbang melayang mendengar bisikan indah Via itu. Yang bener? Mbak Esti. Kalau enggak, Via nggak pulang. Sebelum Mas Iwan mau, Iwan hatinya terenyuh. Ia bingung, rasa hatinya yang senang itu tak bisa ia bendung lagi. Iwan langsung stempel Via.
Sungguh ia tak kuasa menahan rasa. Via, aku sebenarnya sungguh mencintaimu. Andai kita kan bisa selalu bersama. Mas, Via tahu kok. Via juga begitu. Tapi Mas Iwan tahu kan? Iya. Aku. Makanya, malam ini, aku padamu Mas. Kita ciptakan malam paling indah. Iya. Iwan menghentikan stempel. Lalu Via menyeka air mata yang belum sempat menetes di wajah Iwan. Sungguh Iwan bahagia. Ia pastikan momen terakhir ini tak akan sia-sia. Via. Kini Iwan yang stempel perempuan itu duluan. Dan Via tampak membalasnya juga. Iwan mulai merasakan keindahan itu. Via juga begitu semangat. Perempuan itu ingin memastikan Iwan tak kecewa. Dalam keadaan itu, Iwan sudah setengah polos. Dan juga Via, Mas Iwan. Via menangkap tangan Iwan. Lalu ditarik dan diletakkan melon milik perempuan itu. Iwan mengerti. Pengalaman Iwan sungguh mengesankan. Buah melon itu tak bisa berhenti ia sentuh. Via, kamu memang bidadari. Perempuan cantik itu kini membuat pria itu polos. Via menangkap Iwan, lalu mulainya perlahan. Via juga mulai makan es krim tersebut. Setelah itu Via lalu merebahkan posturnya, sambil perlahan polos. Mas Iwan, hehe, Via tersenyum. Tentu Iwan sudah tak bisa menolak keindahan di depan matanya itu. Iwan lalu mendekati Via. Pria itu lalu melakukan perjalanan santai ini. Iwan mengambil ancang-ancang, anunya kini sudah tepat bersedia di pintu masuk pintu surgawi. Via, meski ku tak bisa memilikimu selamanya, aku sudah bahagia. Sambil memandang wajah cantik Via, kini Iwan menggesek perjalanan itu perlahan. Sambil terus berjalan, Iwan terus memandang Via, yang juga memandangnya dengan penuh kasih sayang. Sungguh, Iwan sangat bahagia. Kini Iwan berjalan dengan Via, istri seorang penagih hutang. Beberapa menit mereka terus asik berjalan. Malam itu memang menjadi malam terindah bagi mereka. Setelah itu, Iwan dan Via yang puas perjalanan itu merebahkan postur mereka di kasur. Via, kamu memang cantik, baik, dan juga luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga, Iwan. Malam ini memang malam yang indah. Hehe. Mereka tersenyum lega, lalu menyudahi perjalanan itu. Iwan dan Via kemudian tertidur di kamar itu. Mereka berdua sudah lega, meluapkan rasa yang sempat ada di hati mereka. Esok paginya, Via dan Iwan sudah bangun. Mereka sudah siap, dan Iwan kini membantu Via mengangkat barang-barangnya keluar kos. Setelah itu mereka berpamitan. Terima kasih, Bu. Iya. Hati-hati ya. Iwan dan Via kini sudah naik di motor yang sering mereka kendarai. Namun kini sambil membawa banyak barang, Iwan mengantar Via menuju stasiun kereta. Setelah sampai di sana, Via tinggal menunjukkan tiket dan sudah siap untuk pergi pulang ke kotanya. Via kemudian memeluk Iwan sebagai tanda perpisahan. Mas Iwan, terima kasih ya. Aku percaya, Mas Iwan, orang terbaik yang pernah Via temui. Begitu juga aku. Kamu adalah perempuan yang baik. Semoga kamu bisa tetap bersemangat menjalani hidupmu. Ya, terima kasih Mas Iwan. Sampai jumpa. Via kemudian membawa barang bawaannya masuk ke kereta. Dan setelah melambaikan tangan, senyum perpisahan di wajah Iwan dan Via segera berlalu. Setelah kereta listrik sudah berderu pergi meninggalkan stasiun, Iwan kemudian langsung menuju pangkalan ojeknya, menunggu penumpang lagi. Wan, tumben baru datang. Iya. Tadi ada urusan haha. Ceria amat, Wan. Sekarang aku yang jadi kurang semangat ngojek. Loh, jangan putus asa. Rezeki udah ada yang ngatur. Itu kalimatku dulu. Haha. Nah, itu tahu. Udah, semangat-semangat. Hidup memang tak bisa ditebak. Iwan sudah merelakan Via pergi. Kini, ia memilih tetap bekerja menjadi tukang ojek. Seperti apa masa depan nanti? Ia siap menjalani hidupnya sampai nanti dunia menghentikan langkah kakinya.